down. 1, 2, 3. 1, 2, 3, down. 5, 6, 7, down. 9, 10. Tidak ada yang salah. Oke, plus dah. Tidak ada yang salah. Please come into your own sheet. Kita mulai pelajarannya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Banyuanyar, calon guru penggerak dari Bapak Faid, Bapak Evin dan Ibu Evin dan Ibu Eka, calon penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Banyuanyar. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan ke junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta diseminasi juga mudah-mudahan menjadi salah satunya mungkin menjadi calon guru penggerak angkatan 10 mudah-mudahan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam proses CGP sudah sampai ke angkatan 10 ini,
SMK Negeri 1 Banyuanyar tercatat cukup banyak, yaitu ada 9 orang, dan calon yang angkatan 10 mudah-mudahan juga lebih masih ada untuk melanjutkan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, juga dari calon penggerak yang angkatan 9, Bapak Ibu ini sudah berada pada jalur yang benar dalam pengembangan keilmuannya, yaitu Bapak Ibu awalnya adalah menjadi guru yang mengajar, hanya tahunnya mengajar, ternyata ada tantangan untuk meningkatkan karir, yaitu melalui calon guru penggerak. Dan informasi terakhir dari Menteri Pendidikan dan Ristek, Mas Nadiem, katanya dipanggil Mas Nadiem, password untuk karir melalui guru penggerak, baik itu mau jadi kepala sekolah maupun menjadi pengawas maupun ke karir-karir struktural, bisa harus melalui guru penggerak. Kalau angkatannya Pak Hasan tidak usah, ada karir lain, yaitu melalui seperti instruktur, seperti penilai-penilai dan lain sebagainya. Itu adalah indikatornya waktu itu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu usahakan, kalau bahasa negara kami itu adalah jadilah nomor 1 di bidangnya. Baik Bapak Ibu menjadi guru, ya usahakan maksimal menjadi guru. Mendapat tugas tambahan, maksimalkan mendapat tambahan tersebut. Jadi kalau guru yang memang profesional di bidangnya. Bapak Ibu, di dalam acara diseminasi ini manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena guru penggerak sebenarnya adalah salah satu manfaatnya mengembangkan keilmuan dari Bapak Ibu sendiri. Fawaid dari mata pelajaran matematika, itu EFIN dari mata pelajaran bahasa Inggris, sedangkan itu EKA dari mata pelajaran kimia. Ini eksak, kebetulan karena adalah eksak ya. Bisa mengembangkan keeksakannya, tidak ya bahasa Inggris ya. Yang ada matematika dan kimia itu adalah bermanfaatkan eksakta, sedangkan didukung oleh bahasa Inggris, berkolaborasilah dalam mengembangkan keilmuan tersebut. Karena masing-masing mata pelajaran dalam mengembangkannya berbeda. Oleh karena itu melalui CGP prosesnya nanti Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Ikutin alurnya. Selain itu manfaatnya untuk sekolah, Bapak Ibu ini setelah tahu ilmu dan menjadi guru penggerak, usahakan mau memajukan sekolahnya dengan cara yang benar pastinya, memajukan sekolah ini. Selain itu adalah buatlah sekolah ini di samping maju, berkembang dan meningkat, buatlah sekolah menjadi sekolah yang nyaman. Anak-anak bisa betah sekolah di sini, kemudian bisa belajar dengan baik dan sebagainya. Kemudian yang perlu dihindari adalah, kalau istilah Jawa itu adalah jangan meludahi piring makan sendiri. Artinya kita bekerja di SMK Negeri 1 Banyuanyar, mencari rezeki di sini, sudah memperoleh nikmat dan sebagainya, kemudian gembosi atau menurunkan integritas SMK di luar, baik secara online maupun secara langsung. Oleh karena itu hindari. Oleh karena itu melalui pengembangan guru penggerak diupayakan Bapak Ibu bisa membantu untuk mengembangkan SMK di mana Bapak Ibu bekerja. Bapak Ibu yang kami hormati, baik calon guru penggerak maupun peserta diseminasi, di sekolah ini dituntut oleh BUI Malang, sebenarnya singkatannya banyak Pak ya, BB, PP, MPV, BUI, panjang ya Pak, saya singkatannya tidak belum paham ya banyaknya. Suatu saat saya jadikan wiritan biar hafal. Dari BUI Malang, sekolah ini dituntut untuk membuat komunitas. Kebetulan kemarin Pak Faik ikut. Oleh karena itu dalam forum ini akan diperkenalkan, dan saya sudah membuat SK-nya Pak Faik. Iya, tinggal Pak Faik menindaklanjuti bersama Wakakurikulum melalui PMN. Yaitu
Kalau terdahulu sudah ada, yaitu namanya tim penjamin mutu sekolah. Jadi sekolah ini harus ada tim penjamin mutunya. Jadi Pak Hasan sebagai kepala sekolah sini tidak berjalan sendiri, ada yang mengawal tim penjamin mutu sekolah. Juga ada tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum ini di antara dua tim yang terbentuk akan diperbarui pada sesuai dengan anjuran dari DOE. Ini adalah sekolah ini dikembangkan baik kurikulumnya maupun pengembangannya juga melibatkan berbagai unsur, baik itu dari Muspika, dari Dudi yang sekarang dikenal dengan IDUKA, ya. Industri, dunia usaha dan dunia kerja. Nah, harus melibatkan ke sana. Kurikulumnya tidak usah terlalu melenceng ya. Satu contoh TKR, kalau sekarang masih belajar tentang mesin-mesin manual, nah itu ketinggalan. Sementara sekarang adalah yang berkembang adalah mesin-mesin metik. Nah, demikian pula jurusan-jurusan lain seperti akuntansi. Akuntansi biasanya SMK itu menggunakan aplikasi namanya Mayong. Sekarang dituntut yang dikembangkan menjadi Accurate ya, nggak tahu bacanya gimana ya. Yang pasti jangan akurat ya. Akhirat ya, apa namanya? Melahirkan yang dibersihkan itu ya. Akhirat ya, jangan. Jadi sekarang ada yang dari akuntansi ini? Nggak ada ya? Oh ada, ini Mbak ya, Bu Novi ya. Oh Bu Novi juga ya. Matematika, J. Jadi nggak tahu nanti disiapkan demikian pula yang mata pelajaran lain seperti ini IKR, teknik kendaraan ringan ya. Saya arahkan di sana kan ada mesin, ada alat untuk sporing ya. Sementara tenaga ahlinya masih kurang maksimal. Saya arahkan kerjasama dengan IDUKA agar bisa melatih anak-anak dan gurunya, termasuk gurunya, untuk bisa melayani servis sporing balancing ya. Demikian pula yang lain, TKJ dan sebagainya. TKJ sudah mengembangkan ahli komputernya, TEI dan sebagainya. Saya masih nunggu dari TEI pengembangan apa yang bisa update untuk tahun 2023. Ini adalah, kalau Bapak Ibu, ini adalah era apa Bapak Ibu? Era digital atau generasi Z ya. Kalau Pak Hasan itu setelah milenium itu ada namanya generasi, kan sekarang disebutkan generasi milenial ya. Ada lagi setelah itu ternyata itu generasinya para siswa kita ini generasi kuantum ya. Mungkin berpikirnya lebih cepat, lebih ngosokan mungkin ya. Rata-rata anak sekarang ngosokan tuh ya. Mungkin karena anak saya maksudnya ya. Mungkin ngosokan cepat kosong ya. Tidak diturutin sedikit, yang ngambek ya. Diturutin ngalang ya. Nah, ini ada teknologi seperti itu ya. Dimarahin, nah ini diturutin atau tidak dimarahin, dia membantah ya. Oleh karena itu pinter-pinter jangan menyalahkan keadaan. Kita saja yang harus update bagaimana cara mendidik anak sekarang, menjadi sekolah yang ramah dan sebagainya. Dulu di HP ini kan sempat dilarang ya, masuk sekolah kan ya, mengikuti Bapak Ibu kan ya, di awal-awal HP Nokia yang bunyinya seperti itu ya, berubah lagi dengan Android. Nah, mulai sudah Bapak Ibu sudah mulai resah karena malah dirazia, HP tidak boleh masuk sekolah. Longgar lagi, HP tidak boleh masuk sekolah, tapi tidak boleh masuk kelas gitu ya. Lebih longgar lagi, boleh masuk kelas, tapi tidak boleh dibuka pada saat pelajaran. Nah sekarang justru pelajaran menuntut HP. Nah, akhirnya dibolehkanlah HP memasuki sekolah. Asalkan sekarang kita tidak boleh kalah dengan kondisi. Seperti ini juga Bapak Ibu tahu pasar yang paling besar di Jakarta, grosir Jakarta ya, Tanah Abang, Blok M, Blok Z, Blok M ya. Kemudian kalau sejauh-jauh Jakarta, yang sejenis itu ada di Surabaya,
Pasar Turi depannya itu namanya BKS. Ada juga pusat elektronik terbesar di Surabaya. Habis Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tidak mau mengubah prinsipnya. Penjualannya tetap retail, sementara sekarang tuntutannya adalah bisnis digital. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu calon di JGP menuju GP ini adalah update pengetahuannya, demikian pula Bapak Ibu, agar tidak gulung tikar usahanya, baik usaha maupun materi pembelajarannya tetap diupdate agar bisa disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat melanjutkan kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 bersama Pak Fawaid, Ibu Evin dan Ibu Eka. Dan saya melanjutkan ke SMK Negeri 2 Probolinggo. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menginjak acara selanjutnya, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya kami serahkan kepada narasumber atau JGP, kepada beliau berdua yang bersilakan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berada di acara diseminasi budaya positif. Untuk pembukaan, saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tercinta saya ini atas kehadirannya, kesediaannya hadir di acara kami ini. Kita plus bersama-sama untuk kita yang di sini. Baik, kita menuju ke budaya positif. Ketika mendengar budaya positif, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian? Pak Wadi mungkin. Apa budaya positif itu Pak Wadi? Budaya positif itu sapa salam. Oke, senyum sapa salam ya Pak. Terima kasih. Bu Sri mungkin apa ya budaya positif itu menurut Bu Sri? Keren sekali jawabannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang dikembangkan di suatu lingkungan itu adalah budaya positif. Salah satunya disebutkan Pak Wadi tadi, senyum, salam, sapa, ya salah satunya. Apa saja sih budaya positif itu? Kita lihat banyak cakupannya ya. Nah, ini dia. Budaya positif itu meliputi banyak hal Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Paradigma itu adalah keyakinan Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dulu kita belajarnya itu biasa, kalau hafalan itu pakai kayu gitu ya mungkin ya. Jadi kalau nggak hafal dicetak gitu sama gurunya. Hari ini bagaimana? Kita tidak bisa melakukan itu semua ya. Jadi ada perubahan-perubahan nyata di dalam keyakinan-keyakinan kita sebagai guru dan siswa juga untuk merubah gaya belajar dan mengajar kita itu seperti apa. Jadi ada beberapa hal memang yang harus berubah. Kalau saya itu percaya Bapak Ibu, jadi kita itu mengajar itu sesuai dengan zaman anak. Jadi kita tidak bisa mengajar berdasarkan zaman kita. Jadi dinamis, gaya belajar kita, gaya mengajar kita itu dinamis sifatnya. Nah, itu yang akan kita pelajari di budaya positif. Next slide. Nah, ini
Ada beberapa penelitian yang menyatakan kalau guru-guru termasuk kita itu mengalami miskonsep. Jadi yang pertama ini, guru bisa mengontrol murid. Kita percaya itu, kayaknya saya bisa untuk mengontrol murid. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Siapa yang mengontrol murid itu? Mereka sendiri nantinya ya. Kemudian yang kedua, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi sepertinya memang kita bisa memaksakan kehendak kita, tapi nyatanya tidak bisa itu kita lakukan. Yang ketiga, kritik bisa menguatkan karakter. Pak Safaat, kalau saya mengkritik Bapak, gimana perasaannya Pak Safaat? Kurang enak, kurang enak memang. Jadi anak-anak ketika kita kritik itu juga akan merasakan kurang enak. Oh ternyata kritik tidak bisa menguatkan karakter, nggak bisa ternyata, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penguatan itu cukup efektif dan bermanfaat. Terkadang kita di akhir pembelajaran tuh kita beri penguatan. Efektifkah itu? Selama anak-anak itu merasa itu bermanfaat buat mereka itu efektif. Tapi kalau mereka tidak sadar tentang hal itu, ya akan sia-sia belaka, Bapak Ibu. Jadi ini miskonsep yang sudah diteliti dan banyak guru-guru yang menganggap ini benar, ternyata masih kurang benar. Next, Bapak. Ini ada teori kontrol. Teori kontrol itu seperti apa? Mari kita berdiri semuanya. Silakan berpasang-pasangan, berhadap-hadapan, memilih pasangannya sendiri-sendiri. Budila sama siapa? Sama saya. Coba lagi dari Budila ya. Oke. Silakan salah satu di antara dua orang di dalam kelompok mengepalkan tangannya seerat-erat. Salah satu saja. Oke. Dikepalkan tangannya satu aja. Dan yang pasangannya berusaha membuka kepalanya itu. Dicoba salah satu mengepalkan tangan, salah satu lagi berusaha mencoba. Bu Yuli sudah bisa membuka. Terima kasih. Bu Yuli, kok bisa membuka tangannya pakai lampu? Apa dalam pendidikan ini Ibu tidak perlu apa harus kekerasan, kita bisa dari ngomong dari Halus, ngomong halus. Kita minta tolong kepalanya dibuka. Tidak mau gitu. Berarti Kalau panggilan dan nolong sedikit saja, sedikit saja. Terima kasih Pak Dilan. Terima kasih. Bu Yuli sukanya yang sedikit-sedikit ya. Oke. Yuli mulai sekarang halus. Terima kasih semuanya. Silakan. Dari aktivitas Bapak Ibu barusan, kita bisa menyimpulkan sesuatu dari teori. Monggo slide berikutnya Pak Fawaid. Nah, ini. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Selama orang lain itu tidak bisa membuka tangannya, ya tidak akan terbuka itu tangan. Ya. Kemudian mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Jadi Pak Gilang tadi buka tangan bukan karena Bu Yuli, karena Pak Gilang sendiri. Entah Bu Yuli pakai apa itu tadi, bujukan, rayuan, atau dan lain-lain ya. Oke. Yang ketiga adalah setiap perubahan pasti punya tujuan. Pak Gilang tadi membuka tangan pasti ada tujuannya. Apa tujuannya Pak Gilang? Bikin Bu Yuli senang. Oke. Bikin Bu Yuli senang. Salah satunya ya. Jadi setiap perubahan itu pasti mempunyai tujuan. Anak-anak berubah jadi rajin, ya pasti punya tujuan dia. Apa tujuannya? Selama tidak ada tujuan, mereka tidak akan merubah sesuatu dari mereka sendiri. Next, Pak Mari. Materi yang kedua adalah tentang disiplin positif. Ini
adalah disiplin positif itu adalah motivasi internal yang timbul dari diri seseorang, ya. Bukan hanya kepatuhan semata, tetapi lebih pada motivasi internal. Jadi ketika anak-anak punya disiplin positif, dia patuh, dia melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena paksaan, tetapi motivasi itu tumbuh dari diri mereka sendiri, ya. Itu yang kedua, tidak ada hubungannya dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini untuk guru BK ini. Jadi kalau yang harus disiplin anak-anak, kalau ada disiplin nanti dijemur, bukan seperti itu. Jadi disiplin positif itu tidak ada hubungannya dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi mereka nyaman aja melakukan. Selama mereka belum nyaman, berarti belum ada disiplin positif. Ya. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Di next slide, Pak Farid. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini hal-hal yang baik, hal-hal kemanusiaan, Bapak Ibu, seperti inovatif, kompetitif, bernalar, kritis, religius, jujur, tanggung jawab, dan semua nilai-nilai kemanusiaan yang positif, yang baik, itu yang kita sebut nilai-nilai kebajikan. Next, Pak Farid. Oke, kita menuju ke keyakinan kelas. Kenapa kok disebut keyakinan kelas? Kok bukan peraturan? Di sekolah ada gitu. Kata-kata peraturan kok sekarang kok keyakinan. Nah, sekarang saya mengibaratkan sesuatu. Kita menggunakan helm itu sudah ada di peraturan lalu lintas kan? Ada ya? Ada ya Bu ya? Di peraturan lalu lintas itu kita disebutkan harus memakai helm. Nah sekarang saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jadi ketika kita memakai helm itu sudah ada di peraturan lalu lintas. Tapi kalau Bu Fia tidak pakai helm ke sekolah, itu tidak bisa disebut keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tidak bisa. Hanya peraturan saja. Hanya peraturan saja, belum keyakinan. Nah, kalau Bu Fia sudah memakai helm setiap hari ke sekolah, itu baru bisa disebut keyakinan sekolah atau keyakinan lalu lintas gitu. Selama belum diterapkan oleh orang yang bersangkutan, itu masih peraturan. Nah, ketika kita sadar melakukannya, itu disebut keyakinan. Jadi bahasanya berubah. Jadi dari peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah ketika anak-anak itu sudah melakukan dengan senang hati, dengan sadar gitu. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas saya, Bapak Ibu. Jadi saya di awal pembelajaran itu selalu membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Dan salah satu kesepakatannya adalah kita memakai motto serious but happy. Jadi kelas saya itu selalu serius belajar tapi juga happy, nggak tegang-tegang amat di kelas. Nah, iya, seperti santai gitu. Jadi saya melakukan ice breaking atau metode-metode yang bisa membuat anak-anak itu senang belajar di kelas. Salah satunya ini Bapak Ibu. Pak Farid monggo. Five, six, seven, 8, 9, 10. Tidak ada yang salah. Oke, Masya. Tidak ada yang salah. Please coming to your own. Oke, itu salah satu contoh saja Bapak Ibu. Nanti bisa ditambahkan oleh bisa ditambah sama rekan-rekan saya yang lainnya. Oke, untuk materi selanjutnya tentang apa Pak Farid? Oh, ya jawab Eka sudah. Monggo. Permisi Bapak Ibu,
sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, saya ajak Bapak Ibu menari dan nyanyi dulu ya. Mau ya Bapak Ibu ya? Mau. Bapak Wadi mau ya? Mohon sisi berdiri semuanya Bapak Ibu. Mau diri lagi. Oh ya Pak Tokar monggo. Nanti Bapak Ibu mengikuti gerakan rekan saya Bu Evin dan Pak Wahid dan juga bernyanyi. Liriknya ada di depan. Kasih contoh dulu. Oke. Baik, sampai sini. Kalau saya bilang Mas Teacher, jawabannya saya pikir, saya rasa, saya bisa. Baik, Bapak Ibu sebenarnya boleh dinikmati loh. Kita santai aja mau nggak sambil menikmati diskusi sambil menikmati. Kayak dalam bus. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi tingkatan terendah motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya orang dengan tipe motivasi yang pertama ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan tipe motivasi ini tergolong motivasi eksternal. Ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama ada yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya orang dengan tipe motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tipe motivasi yang kedua ini juga tergolong motivasi eksternal ya, jadi motivasinya masih terpengaruh dari luar. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dari motivasi manusia adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini termasuk motivasi internal. Biasanya orang dengan tipe motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Next. Nah, lalu apa sih hubungannya teori motivasi perilaku manusia dengan disiplin positif? Jadi diharapkan murid-murid kita ini akan memiliki motivasi tipe yang ketiga Bapak Ibu, jadi motivasi yang internal. Karena dengan mereka memiliki motivasi yang ketiga, mereka dengan sendirinya menghargai diri mereka sendiri dengan mempercayai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dan kalau sudah memiliki motivasi intrinsik, ini akan berdampak jangka panjang, motivasinya tidak akan terpengaruh hukuman maupun hadiah. Next. Nah, sekarang kita coba analisis kasus berikut ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa. Malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Dan teman-teman yang mau jawab, gimana? Bu Iva? Tidak setuju. Mengapa Bu Iva tidak setuju? Mempengaruhi kesehatan mentalnya.
Mental, oke, baik. Sesuai dengan pidato Bu Iva senin lalu. Baik. Tidak nyaman akhirnya, Iva itu merasa tidak nyaman. Oke, tidak nyaman. Baik. Kalau menurut Iva, tindakan Pak Seno tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Kenapa Bu Iva? Karena hukuman itu membuat dia tidak nyaman gitu Bu, dan akhirnya dia tidak ada motivasi untuk misalnya tadi kan belajar, tidak ada motivasi untuk belajar. Iya, trauma ya. Iya, betul sekali. Betul sekali yang bilang Bu Iva. Jadi hukuman itu berdampak tidak nyaman pada murid. Next. Nah, kita lihat di tabel berikut ini. Berikut ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya ambil beberapa saja. Jadi yang hukuman ini termasuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi termasuk disiplin dengan identitas sukses. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi harus terjadi, dengan restitusi merupakan pilihan. Nah, lebih jelasnya kalau restitusi nanti akan dijelaskan oleh Pak Hawaii. Next. Ini jadi kesimpulannya adalah hukuman itu sifatnya tidak terencana. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan. Sifatnya satu arah, jadi guru yang memberikan hukuman dan murid menerima. Sifatnya biasanya berupa fisik atau psikis, jadi anak disakiti oleh suatu perbuatan maupun verbal, kata-kata. Sedangkan konsekuensi umumnya adalah dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui konsekuensi sebelumnya apabila melakukan pelanggaran. Next. Nah, sekarang kita coba uji pemahaman ya Bapak Ibu. Kita siap pertanyaan ini bersama-sama. Nomor 1, membersihkan teman air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi, kita simpan jawabannya. Yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke. 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke. Kita lihat jawabannya apakah betul? Wah, betul semua. Luar biasa teman-teman Bapak Ibu. Berikutnya. Selanjutnya kita dari kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu kita semua pasti mengusahakan yang terbaik untuk memenuhi keinginan kita. Nah, saat kebutuhan kita terpenuhi, yaitu diantaranya yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan untuk makan, kesehatan, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tipe anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi itu dia ingin berusaha diterima di lingkungannya, di teman-teman sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Tipe anak dengan kebutuhan penguasaan yang tinggi ini biasanya dia butuh pengakuan, dia butuh dihormati. Kemudian yang keempat, kebebasan, yaitu tipe anak ini mereka suka mencoba hal-hal yang baru, mempunyai banyak pilihan dalam kehidupannya. Intinya variatif gitu. Dan kemudian yang keempat adalah kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, tipe anak dengan kebutuhan kesenangan ini dia lebih suka bermain, bergurau, bahkan ketika melakukan kesalahan pun si anak ini tetap terlihat lucu. Next. Nah, tadi kita analis kasus lagi. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Gimana Bapak Ibu? Ibu Ani harusnya mencari tahu alasan Agus melakukan tersebut. Tujuannya agar mengetahui kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh si Agus.
Berikut ini, next. Ada beberapa jawaban ketika Ibu Ani bertanya pada Agus. Nanti Bapak Ibu mengisi ya, kira-kira kebutuhan apa yang akan dipenuhi. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Baik. Yang kedua, apabila jawaban Agus adalah ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Apabila jawaban Agus karena dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Oke. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah masaan, kebebasan, kebebasan. Dan yang terakhir adalah apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebuatannya adalah kesenangan. Mari kita lihat jawabannya, Pak Baik. Oke, betul sekali. Baik, Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan secara rinci dengan teman-teman saya yang hebat ini ya. Mulai dari tadi ada motivasi anak, kemudian kita harus mengerti bagaimana kebutuhan dasar manusia, gitu Bu ya. Pada akhirnya akan membentuk budaya positif, begitu. Nah, kali ini saya akan membahas khususnya bagaimana kita nantinya menerapkan apa yang sudah kita ketahui tadi bersama sebagai posisi kita di sekolah. Kita sebut materinya sebagai posisi 5 posisi kontrol guru, begitu itu. Oke, ini akan 5 posisi kontrol guru. Next. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah belajar ya. Tadi ada contoh, ada Ibu Ani, kemudian ada Pak Seno. Nah, posisi-posisi apa yang dilakukan yang seharusnya kita lakukan agar tercipta budaya positif di sekolah? Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian ada yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian kita juga bisa sebagai teman, kemudian yang keempat pemantau atau pengawas, dan yang kelima ini manajer, belum diedit ya, manajer apa ya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, mana sih yang harus kita laksanakan di sekolah untuk menuju budaya positif di sekolah tadi? Coba Bapak Ibu kita lihat, ini ada videonya Bapak Ibu ya. Bisa. Oke Bapak Ibu, sekarang coba kita perhatikan, ini ada video, beberapa video ini coba kita analisis bersama ya. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa Gabungan ini. Kamu malah ibu berani-beraninya jawab
itu ada sedikit video ya. Nah, menurut Bapak Ibu, tadi itu yang ditunjukkan dari video itu posisi kontrol mana yang dipakai itu guru tadi? Pengukurnya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih kira-kira dampaknya, kemudian ciri-ciri guru yang melakukan posisi kontrol penghukum? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang bisa dilihat dari video tadi. Suka marah. Kemudian apa dari gesturnya gimana? Gimana? Mencari kesalahan. Jadi kata-katanya kasar gitu. Oke. Kemudian kira-kira dampaknya apa bagi murid? Ulang, dampaknya bagi murid apa? Ya? Gimana? Coba kita lihat. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, memang kalau kita sebagai penghukum itu, kita biasanya ini terkenal biasanya guru killer begitu ya. Gesturnya biasanya kalau pakai bahasa Madura, bok telak dong. Jadi seperti itu salah satu contoh guru kalau kita memakai posisi dokter sebagai penghukum. Nah kemudian tadi yang dijelaskan sama Bu Eka tadi juga sama, ada hukuman verbal fisik. Jadi hukumannya itu nggak nyambung Bapak Ibu. Tadi sudah kita tahu konsekuensi dengan hukuman begitu ya. Jadi itu hukuman telatnya pelanggarannya itu telat tapi dihukum mengiringi laporan tadi sebanyak 3 kali. Jadi itu kita harus hindari Bapak Ibu. Kemudian dampaknya apa kalau kita posisi kontrol sebagai penghukum itu Bapak Ibu? Anak itu tidak akan sadar, pasti akan melakukan hal yang sama. Begitu Ibu. Bahkan anak itu bisa pendendam. Bahkan kalau spiral sekarang itu bisa sampai rela membacok guru itu ya. Mereka itu apa ya? Memang sangat pendendam sekali kalau kita memakai posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut ke video selanjutnya. Nah sekarang kita coba analisis video selanjutnya. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Gini terus, bisa jadi tuntutan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Jadi itu ya. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah tadi sudah jelas ya. Itu salah satu posisi kontrol yang dilakukan adalah membuat rasa bersalah. Ya. Jadi coba lihat. Apa sih tanda-tandanya kalau kita masuk ke kategori ini? Coba lihat. Nada suaranya memelas. Ayo nak. Tadi ada bilang, oh ini. Sebenarnya itu mungkin salah satu yang diterapkan gitu Bu. Nah, kita harus berubah ya. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini aja Bapak Ibu, kita bersama ya. Kita bersama, benar kata sambutannya Pak Hasan tadi, kita ciptakan lingkungan sekolah itu yang nyaman gitu Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang akan dampaknya akan yang terjadi? Yang pertama, murid itu akan selalu merasa bersalah. Dan yang paling akhir ini Bu, coba dilihat. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi seperti itu ya, saya ini salah, kenapa saya begitu? Nah ini ada pikiran-pikiran terus Bu, karena mereka selalu merasa bersalah. Ya begitu Bu ya, identitas gagal. Selanjutnya kita coba cek video yang selanjutnya. Nah, ini sama ya, Naren telat, akhirnya dipanggil. Suaranya mana Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Saya membangunkan saya Bu. Kamu malah nyampe. Kamu kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Nah, kira-kira posisi kontrol apa ini, Bu? Tadi ada 5. Yang pertama, apa? Iya, itu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Nah, teman itu coba dilihat. Ciri-cirinya bisa dilihat apa ya? Yang pertama, nada suaranya itu ramah, kemudian akrab, mendekat ke murid. Begitu ya, Bu. Ini jadi salah satu posisi kontrol sebagai teman. Nah, ternyata meskipun anak itu sudah merasa mulai Pak Gilang, Pak Wadi. oh, iya. Gilang Pak Wadi. Ternyata ya, kalau kita sudah memakai posisi kontrol sebagai teman ini memang anak akan apa ya? Dia itu ya saya salah. Begitu ya. Dia menyadari kalau dia salah. Tetapi jangan lupa tadi kita sudah belajar motivasi, gitu ya, motivasi. Ternyata anak tersebut bisa berubah kalau apa? Ya ini dampaknya. Dia hanya bergantung sama guru itu saja. Nah itu terjadi. Nah, benar kan terjadi. Nah, betul. Seandainya makanya. Kita akan mendapatkan tes M2 itu loh, Pak. Oke. Yang namanya gini, ternyata setelah kena hatinya itu, Pak. Nah, udah, Pak. Nah, betul. Ada apa? Oh, tidak masalah. Cuma ada dampaknya, gila. Dampaknya itu apa? Dia akan melakukan itu kalau hanya disuruh atau diberitakan oleh guru tersebut. Coba bukan guru itu, Pak. Saya ada kenal misalnya. Nah, kamu betul lah. Nah, dia tidak menghargai itu. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Begitu, Ibu. Dampaknya sangat sebenarnya ini ya, berdampak sekali. Nah, nanti apa yang ideal untuk kita nanti ya selanjutnya. Oke, kita lihat ini. Selanjutnya ini video apa ini? Terus, nah, Apa Ibu? Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Mereka itu. Guru mengarahkan murid. Oke, coba dilihat. Tadi sudah jelas ya. Ayo nak, konsekuensinya apa? Tadi kita sudah belajar teori hukuman sama teori konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya dibuat oleh siapa tadi, Bapak Ibu? Oleh guru atau sekolah dalam bentuk peraturan. Nah, kira-kira tadi video tadi itu masuk teori kontrol yang mana? Posisi kontrol yang mana? Yang pemantau, betul ya. Jadi yang pemantau atau pengawas gitu. Nah, sebenarnya ini masih mending begitu ya, masih mending lah kita masuk ini masih mending. Jadi kita gak enaknya Bapak Ibu kalau kita di posisi ini, anak itu hanya melakukan ini. Oh iya saya salah, saya telat. Oh berarti sudah ada peraturan tuh, telat 15 menit harus pulang misalnya ya. Akhirnya dia pulang, tanpa menyadari bahwa dia itu, oh iya keyakinan mana sih yang belum saya terapkan gitu ya. Jadi keyakinan sekolah atau kelas yang sudah diterapkan bersama itu dia tidak akan sadar begitu. Dia hanya berpaku pada oh iya kalau saya salah saya dapat hukuman, kalau saya benar saya dapat hadiah. Nah itu apa ya? Jadi posisi kontrol sebagai apa namanya pemantau ini salah satunya itu tadi dampaknya tidak sepenuhnya mandiri, akan melakukan tindakan yang benar kalau dipantau. Nah gitu. Iya kan? Misalnya kemarin tuh rambut, kalau rambutnya panjang, pasti nanti ketika masuk sekolah akan dipotong. Coba sudah 2 minggu kemudian, oh apa tidak ada pemeriksaan lagi, akhirnya tetap panjang. Dia tidak sadar bahwa pelanggaran tadi tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Begitu Ibu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini yang terakhir coba kita lihat. Ini ada video yang terakhir.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini posisi kontrol guru yang terakhir. Apa ini Bapak Ibu? Iya betul, manajer. Jadi ini ada kaitannya dengan restitusi nanti Bapak Ibu ya. Ya, jadi mengatasi masalah anak yang dipecahkan sendiri juga oleh anak tersebut. Nah, coba kita lihat ciri-ciri dari posisi manajer. Pertama, nada suaranya halus. Jadi ini Bapak Ibu, tidak seperti teman yang mengakrabi, dia juga tidak terlalu pemarah seperti penghukum. Jadi itu kesannya tegas, begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat juga ke murid. Tercipta identitas sukses, tadi kita sudah belajar itu ya. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Bentar lagi kita diskusikan ini ya. Kemudian dampak lainnya. Yang pertama, murid akan menjadi mandiri, percaya diri. Ya, jadi itu dampak utamanya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, nah memang posisi kontrol sebagai manajer ini memang sulit Bapak Ibu ya. Memang sulit. Kita nanti hubungkan dengan teori restitusi, segitiga restitusi begitu. Ini juga cocok untuk tim-tim BK dan kita juga guru sebenarnya saya. Semua guru itu bisa melakukan posisi kontrol ini, kita hubungkan nanti dengan segitiga restitusi. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti kita share lagi nanti lanjut Bu. Nah, kita masuk Bapak Ibu. Tadi video itu sebenarnya sudah menunjukkan salah satu contoh segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, nah kita lihat video dulu ya, biar kita tahu bersama seperti apa sih. Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Coba itu yang kita perhatikan bersama. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya karena aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Gak gemes padahal, saya pasti bela diri loh. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, nah, video tadi ini menunjukkan bagaimana kita menyelesaikan masalah anak dengan cara segitiga restitusi. Kalau posisi kontrolnya dulu sebagai manajer, kan begitu Bu ya. Nah, inilah posisi ideal kita seharusnya Bapak Ibu. Ya memang tantangan kita Bapak Ibu sulit sekali. Ya, coba kita lihat sekarang. Ini ada segitiga restitusi ini nggak bisa ditukar tempatnya Bapak Ibu. Ini sudah urutan-urutannya seperti itu. Yang pertama tadi ketika Pak Guru tadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah bersalah. Nah itu salah satu contoh omongan kita, obrolan kita ke anak. Kalau anak itu memang punya kesalahan, jadi kita nggak boleh bilang kamu ini salah, kamu ini telat, nggak bisa Bapak Ibu. Itu justru membuat anak akan mengulangi lagi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita buat bahwa anak itu merasa memang ini harus benar-benar kita lakukan. Jadi anak itu merasa oh iya saya itu salah begitu ya. Identitas sukses tadi ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Ketika salah anak tanyakan kenapa kamu kok salah, kenapa kamu melakukan itu. Itu salah satu caranya kan. Ya, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah ini yang paling repot Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan kelas ini paling repot karena saya sudah mencoba Bapak Ibu ya. Ini jujur Bapak Ibu ya. Sudah dilakukan semua CGP, sudah kita coba di kelas, beberapa kelas. Memang yang paling susah menanyakan keyakinan. Kesalahannya kita apa? Karena kita belum membiasakan anak untuk membuat keyakinan kelas. Itu salahnya kita. Kan memang bahasanya sebenarnya banyak Bapak Ibu. Bagaimana membuat keyakinan kelas itu banyak sebenarnya. Nanti lebih lanjut. Salah satunya membuat kalimat positif. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya di kelas bilang orang membuang sampah misalnya gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau sesuai dengan yang kita pelajari itu kurang tepat Bapak Ibu. Kira-kira kalimat positif apa kira-kira kalau kita rubah menjadi sekiranya anak-anak oh iya kita harus menentukan ini apa tuh Bapak? Bilang orang membuang sampah gimana ya? Buanglah sampah? Iya betul. Salah satunya itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita bukan menonjolkan kesalahannya, tapi menonjolkan kalimat yang sekiranya menjadi solusinya. Begitu, itulah salah satu keyakinan kelas. Akhirnya mengkerucut menjadi tadi yang dijelaskan oleh Bu Sam tadi tentang nilai kebajikan. Oh ternyata menjaga kebersihan ini salah satu kebajikannya adalah apa tadi? Sikap tanggung jawab, ya, cinta lingkungan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi perlu kita sepakati bersama. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Begitu. Kemarin saya sudah nyoba itu kan tes anak saya. Nyoba dari awal sampai sini.
ya apa Pak ya, mau ngapain kita ya Pak. Jadi kita tahu ketika dia telat, saya tanyakan, iya Pak, ini gimana Pak, tak bisa Pak. Ya memang perlu waktu itu Bapak Ibu, perlu waktu. Semoga dengan adanya kegiatan diseminasi ini kita menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman lagi Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru, betul kata Pak Hasan tadi, kita harus fokus dan kemudian kita memang benar-benar mencirikan guru yang profesional gitu. Jadi intinya semua ini ya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini intinya itu tadi, kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, ramah anak, juga ramah guru begitu Bapak Ibu. Ramah guru salah satunya tadi, mau bahas bahasanya panjang nanti, membentuk komunitas belajar itu juga salah satu budaya positif ramah guru begitu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Nanti kalau mungkin ada yang berminat melihat ini contoh restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah ini, bisa Bapak Ibu scan barcode-nya ya. Sudah saya upload di YouTube saya. Silakan share, like, comment, and subscribe. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketiga kita melaksanakan agenda selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang disiplin positif dari mulai awal sampai akhir, kita buka 2 pertanyaan dulu saya. Oke, monggo. Atau mungkin tanya keluhan mungkin. Oke. Apa yang paling sulit tentang tadi segitiga restitusi, kursi kontrol gitu. Saya Pak. sampai sampai di videonya. Sudah lama. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan Pak ya. Tadi posisi kontrol yang baik itu adalah yang manajemen Pak ya. Oh manajer ya, sorry. Yang manajer. Kenyataannya di lapangan kita untuk mau melakukan sesuatu yang seperti itu, seperti yang dikatakan Pak Fawad, itu sangat sulit. Ya, apalagi dalam melakukan tindakan itu kita ada yang menggunakan logika dan ada yang menggunakan perasaan. Seperti itu Pak ya. Yang kita ketahui anak-anak kita sudah tingkat SMK itu sudah ada logikanya, yang ada yang menggunakan logika untuk melakukan suatu tindakan, ada juga yang menggunakan perasaan kayak gitu Pak ya. Kalau misalnya kita sudah melakukan, saya sebagai guru sudah mencoba dikerasin sudah kayak gitu ya, terus dihalusin juga sudah kayak gitu Pak, bahkan menggunakan posisi manajer tadi juga sudah, tapi si anak ini tidak bisa menggunakan logikanya untuk menyadarkan dirinya Pak. Jadi sudah terkadang perasaannya itu berbunga-bunga dengan rasa cinta mungkin dengan orang lain seperti itu. Gimana solusinya Pak Fawad? Oke. Ibu Fia, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Mewakili yang lain mungkin ya. Jadi betul Ibu, memang sulit sekali, tapi kita tidak boleh menyerah. Itu gunanya kita belajar ini Ibu. Jadi memang tadi ada namanya teori kebutuhan dasar manusia. Nah kita harus lebih dalam lagi itu, satu kali nggak bisa kita cek ya. Oh ternyata kebutuhan dasar mana yang belum anak itu dapatkan gitu. Oh bisa, kayak tadi ada anak yang suka menarget temannya, sudah dilakukan restitusi berkali-kali tetap saja. Ya ini makanya butuh dukungan dari semuanya, bukan hanya si gurunya saja. Kita harus memanggil orang tuanya, komunikasi sama orang tua, bahkan juga kalau perlu, ini memang harus perlu juga sih, dengan stakeholder atau pimpinan di sini. Jadi kita harus segera berkoordinasi seperti itu. Oh anak seperti ini seharusnya seperti apa kita lakukan. Tetap kita harus melaksanakan segitiga restitusi tadi. Sulit memang, tapi tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, begitu Ibu.
Ini posisi idealnya sudah, nggak bisa ditawar lagi. Memang harus guru seperti itu sudah. Makanya kita harus terus upskilling ya, kita ini bagaimana untuk menjadi guru yang menyebabkan anak nyaman di sekolah ini. Nyaman kalau nggak usah disuruh, udah jam 7 sudah di sini, nggak usah disuruh harus pulang. Nggak mungkin anak kalau sudah nyaman di sini. Sama kayak mungkin Nurvia ke rumah, nggak usah disuruh pulang ke rumah. Dia sudah nyaman gitu loh. Jadi kalau sudah nyaman, apapun kalau sudah nyaman, apapun yang ada di sekolah ini pasti dilakukan dengan baik. Mungkin ada yang mau menambahkan dari TGP? Sudah? Mungkin ada lagi Nurvia? Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini anggaplah saya berkonsultasi dengan ahli begitu ya. Saya ini punya satu anak Pak ya di kelas. Memang sedikit capek saya menanganinya ini Pak ya. Jadi saya itu sampai pernah ditelepon orang tuanya jam 12 malam hanya untuk berkonsultasi masalah anak ini. Jadi anak ini sifatnya amat sangat manja. Jadi kalau saya perhatikan dari presentasinya Bapak Ibu CBP tadi, anak ini kebutuhan akan kasih sayang yang sangat tinggi ya Pak ya. Nah, untuk memunculkan motivasi internal dalam dirinya itu bagaimana ya Pak? Maksudnya saya nanya di sini langkah realnya. Misal saya keluar dari ruangan ini, saya harus ngapain karena itu? Anak itu sudah dimotivasi, gini dong, kamu tuh harus mandiri ini. Nah, tapi ya tetap anak itu kayak kalau kata kasarnya ya Pak, baperan misalnya kayak gitu, baperan dikasih nasihat sedikit dia langsung kayak, oh Bu Iva nyalahin saya, Bu Iva ini, nah ngadu orang tuanya, mau nyalahin saya, capek Pak ya. Jadi saya butuh langkah real yang benar-benar real. Apa yang harus saya lakukan setelah keluar dari perpustakaan ini, begitu Pak ya? Mungkin atau ibu-ibu yang lain mungkin mau menjawab ya. Motivasi internal ya, memunculkan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan Bu Iva. Tapi saya menjawab pertanyaan ulang nih. Saya rasa Bu Iva harus menerapkan segitiga restitusi. Kalau saya lihat dari kasusnya tadi, Bu Iva sudah melakukan yang namanya validasi kesalahan dan juga menanyakan keyakinan. Tapi saya tidak melihat dari ceritanya Bu Iva, tidak melihat Bu Iva melakukan menstabilkan identitas. Jadi langkah menstabilkan identitas ini Bu, kita itu seakan-akan menerima kesalahan anak tersebut. Jadi kita membolehkan anak itu memaklumi, bukan bolehkan, memaklumi anak itu seperti itu, melakukan itu. Oh sudah dilakukan, tapi masih. Karena saya cerita dulu, saya dulu pernah belajar kok kamu melakukan sudah, tapi tetap anaknya masih seperti itu. Kalau misalnya itu kan anggaplah dinasihati ya, karena kan dipanggil. Nah anaknya itu ya tetap ngadu ke ibunya, pasti tetap seperti itu, merasa seperti kok Mifa tidak percaya aku ya. Anak ini Bu pasti timbul masalah. Belakang itu dengan teman-temannya yang lain, dia daftar OSIS timbul masalah, dia ini timbul masalah. Pasti ada yang laporan ke saya kayak gitu. Berarti kan memang anaknya mungkin punya masalah dalam kejiwaan mungkin ya Bu ya. Mungkin ada luka dalam batinnya yang tidak bisa disembuhkan. Nah itu gimana Bu? Kalau mental ini oleh ibunya aku gitu Bu, didukung oleh orang tuanya. Saya tambahin sedikit. Iya, Bu Eka kan juga pernah kan ya? Saya tahu siapa anaknya karena pernah Bu Iva bercerita. Jadi ini Bu Iva itu pertanyaannya lebih ke gimana sih menumbuhkan motivasi internal ya dalam diri siswanya. Mungkin kalau sudah segala cara A, B, C, D sampai Z sudah dilakukan, berarti tinggal menunggu waktu saja Bu Iva. Menunggu waktu dan mendoakan ya. Artinya siswa remaja itu kan berproses ya. Yang dulunya mungkin masih mingi-mingi gitu anaknya, tapi saya yakin seiring dengan berjalannya waktu nanti di kelas 11 pasti akan ada perubahan dan kita harus memang sabar menunggu waktu itu gitu. Itu dari saya. Ya sudah benar tadi katanya gue dari mereka ya. Nah, benar, enggak, ya itu menunggu waktu. Cuma mungkin gini Bu, perlu mendalam lagi Bu ya.
Ini Bu, itu kan perlu dukungan dari semua. Ibu, Iva, apa sudah ke rumahnya? Ya, orang tuanya. Hah? Ke rumahnya. Ini Bu, setiap informasi yang disampaikan itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan Ibu. Betul Ibu tadi sudah, ternyata Ibu Iva sudah sudah menduga anak ini kurang kasih sayang, begitu. Jadi harus komunikasi dengan orang tua Ibu. Komunikasi itu ke rumahnya. Jadi memang kalau dari telepon, kalau kita tidak melihat tatap muka begitu Bu ya, menurut saya kadang orang bisa berbohong, bisa ngarang-ngarang cerita. Nah memang betul katanya Bu, karena tinggal menunggu waktu kita tambahkan kita harus ke rumahnya melihat dengan benar-benar detail. Saya yakin Bu, setiap anak itu potensinya bagus. Tidak ada anak itu sudah terlahir dengan kodrat yang bagus. Memang setiap anak itu punya kelemahan-kelemahan itu, kita harus tutupi itu. Kita harus tingkatkan yang baik, karakter-karakter baik dari anak. Dengan cara tadi, semua butuh dukungan dari orang tua. Bu Iva sudah maksimal, seperti itu kan Bu ya. Kemudian siswanya juga sudah bosan juga mungkin dengan Bu Iva melakukan seperti itu kan ya. Coba kita lewati dengan cara orang tuanya. Yang terakhir tadi doa sudah, nggak ada lagi sudah. Doanya guru itu mustajabah. Insya Allah doa kita itu pasti dikabulkan ya Bu. Itu salah satu. Itu kan orang tua anak yang di sini kita ya. Itu yang sabar Bu Iva ya. Saya sudah karena TGP ini sudah mulai mengontrol emosi saya juga gitu. Iya, alhamdulillah gitu. Ya, emosi juga. Oh iya, saya ingat saya sudah belajar. Itu serapkan gitu. Oke. Jadi langkah konkretnya setelah mulai perpus, Bu Iva bisa langsung menuju ke musola untuk masih ada waktu musola juga. Saya tambahin dulu ya. Mungkin kita introspeksi diri saat komunikasi dengan orang tua. Kita jelaskan juga orang tuanya kehidupan di rumahnya seperti apa. Ya. Jadi bukan kita saja yang merasa bersalah. Ya. Kan kalau gini kan yang nyari solusi kan hanya Bu Iva. Bu Iva. Sebenarnya itu kan masalahnya kan di keluarga anaknya. Ya. Rumah pertama dan rumah kedua, makanya anak itu bisa-bisa mencari di rumah ketiga. Padahal itu yang bahaya. Kalau rumah ketiganya yang ya kalau bagus maksudnya, kalau rumah ketiga itu adalah masyarakat. Kalau rumah ketiganya itu negatif, itu yang bahaya. Nah, jadi bisa menurut saya solusi ibu bisa home visit atau orang tuanya suruh sini, orang tua dan kita dalam tawabat. Peran seperti itu bisa jadi di rumahnya orang tuanya seperti itu. Karena kita tidak bisa, kalau di istilah scientific itu gunung es, ya. Gunung es itu yang tampak itu hanya kecil, padahal yang di bawahnya itu adalah lebih besar. Sadar tidak sadar anak itu menyontoh orang tua. Ya, itu yang bisa dijelaskan sama Bu Iva nantinya. Ya, jadi ini bukan tugas kita sebenarnya, ya, bukan tugasnya Bu Iva merubah anak seperti itu. Ya. Jadi tugasnya orang tua karena memang karakter itu hari tiga kan, rumah pertama, rumah kedua dan rumah ketiga. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, proses sudah bagus, berarti kan inputnya yang salah seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Monggo, ada yang lain? Ya, oke. Asik ya. Asik. Jadi mungkin bisa kami saya kasih penguatan ya. Jadi di sini tadi tentang modul 1.4 yang budaya positif, di mana yang pertama kita harus melakukan perubahan mindset. Ya, kita sebagai guru itu harus bisa merubah mindset kita bahwa kita sebagai guru yang pertama, kalau dulu kita zaman kita sekolah itu guru yang mengontrol siswa, itu adalah ilusi. Bayangan kita dulu kan seperti itu.
Mas, kesana mas. Pokoknya kita nyuruh itu harus dituruti. Itu yang pertama. Itu yang harus kita ubah. Ya. Yang kedua, ilusi penguatan positif dan manfaat. Rasa-rasanya kalau kita ngajari seperti ini itu bermanfaat bagi mereka. Padahal belum tentu apa yang kita ajarkan itu memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Jadi yang solusinya itu adalah kita harus memenuhi semua kebutuhan mereka. Begitu juga ilusi kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Mas seperti ini. Kalau gitu ya tadi memang contohnya benar Bu Novita itu ya. Kita paling sering kan mesti Bu Novita. Kalau gitu nanti saya gitu ya. Tapi terkadang kita memang butuh seperti itu. Ya. Jadi membuat orang merasa bersalah kita memang butuh, tapi itu bukan solusi. Ya. Kita sebagai posisi kontrol tadi kan ada 5 kan, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kenapa kita sebagai guru disuruh menjadi manajer? Karena manajer itu kalau dilihat itu sudah kita sebagai teman, kita juga harus sebagai pemantau. Kita juga harus bisa membuat orang merasa bersalah. Itu semua ada di manajer. Jadi bukan dipisah ya. Jadi manajer itu harus bisa menguasai semua. Bisa kadang-kadang sebagai penghukum. Jadi penghukum di sini bukan penghukum fisik seperti itu ya, bukan. Jadi penghukum di sini adalah membuat anak itu bisa menjadi berubah. Bagaimana caranya? Kita dulu sebagai guru itu yang menjadi tauladan. Kita yang harus bisa berubah. Bagaimana murid kita bisa berubah apabila kita tidak merubah diri kita sendiri menuju kebaikan. Itu dulu yang kita harus miliki. Ya, alhamdulillah yang ada di sini bisa diundang semua. BP itu tadi sudah dijelaskan tentang segitiga restitusi dan calon guru gerak. Amin. Soalnya penjas itu butuh paling banyak. Ya, soalnya nanti kalau agama itu ada pengawas agama, ada pengawas PAI. Tapi sementara ini pengawas olahraga tidak ada. Makanya kemarin Pak Farid ya, itu langsung kan Pak Farid sudah saya beri. Karena IGP punya sertifikat IGP, akhirnya bisa. Semangat ya teman-teman. Jadi tujuan misalkan segitiga restitusi itu tujuannya bukan menghukum, bukan menyelesaikan masalah, karena masalah itu harus bisa bukan kita yang ngasih solusi, tetapi mereka sendiri atau siswa itu sendiri yang mencari dan membuat solusi itu sendiri. Itu adalah tujuan. Jadi gimana tadi ajaran Pak Walid menstabilkan identitas, itu sebenarnya kita itu mengembalikan kepercayaan diri mereka. Biasanya anak kalau sudah berbuat salah, itu yang pertama minder, takut dengan kelompoknya. Nah, tugasnya di segitiga restitusi adalah mengembalikan siswa itu kembali ke dalam kelompoknya. Ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi memang makanya kita memberi contoh, ini salah, ini loh ada yang pernah lebih parah dari kamu. Nah, itu biar anak itu lebih percaya diri. Saya salah, berarti karena ada yang lebih besar dan mereka sudah bisa berubah, saya pasti bisa berubah. Seperti itu tujuannya. Jadi bukan karena ini salah, memberi contoh yang ini loh malah menjerumuskan, bukan. Ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu kan apa yang sudah kita buat, ya, murid buat, bukan kita. Jadi siswa membuat keyakinan sendiri. Sehingga kalau namanya kesepakatan kelas, ya, itu kesepakatan antara guru dan murid. Kalau keyakinan kelas, apa yang murid yakini, apa yang akan diperbuat yang bisa berdampak pada mereka. Akhirnya mereka sendiri yang membuat. Kalau mereka sendiri yang
batin gitu loh. Menentangnya, melanggar dari keyakinan itu sendiri, berarti kan mereka akhirnya kan, duh, aku sih gawe aturan, gitu. Asalnya gitu, saya yang membuat keyakinan, saya yang melanggar, itu akhirnya dia lebih bisa mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Itu penguatan dari saya, karena memang agenda hari ini memang padat. Diakhiri aja Pak ya. Semoga diseminasi dari teman-teman CGP hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tujuan akhirnya adalah bermanfaat bagi siswa-siswi kita di SMK 1 Banyuanyar khususnya, dan ini juga bisa diterapkan di anak-anak kita. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan hadirat kurang lebihnya kami mohon maaf selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon cetot gula merah. Salam cetot. Mana nih Pak? Langsung